Halo, jadi hari ini kita akan review produk terbaru Ecomap UHD 252 CV. Nah, ini memang produk terbaru, jadi dia ada peta dan viewfinder juga. Nah, ini memang penerus dari versi lama Ecomap plus 65 CV. Jadi sebenarnya ada beberapa kemiripan, tapi ada juga beberapa hal yang baru lah, yang diimprove. Ini coba kita lihat boxnya dulu. Nah, jadi tapi untuk Ecomap UHD 52 CV ini dia terpisah ya, jadi nggak, biasanya kan kalau viewfinder tuh jadi satu antara head unit dengan transducer, cuman kalau di sini dia terpisah, jadi kita bisa juga pakai misalkan pakai head unitnya aja. Misalkan teman-teman udah punya transducer, jadi nggak perlu beli transducer baru. Cuman memang Ecomap UHD 52 ini umumnya dia menggunakan transducer GT20 seperti ini. Cuman bisa juga sih menggunakan transducer lain seperti GT15 atau transducer biasa yang kayak dual beam, dia juga bisa. Oke, ini boxnya coba kita lihat. Ini tampak samping. Oke, lalu ini belakangnya ya. Nah, nanti mungkin kita akan lihat unitnya. Nah, ini tapi menarik di sini dia built-in 5 Hz GPS. Artinya dia sudah di dalam head unit sudah memiliki receiver GPS internal. Jadi nggak perlu pakai antena tambahan. Nah, jadi untuk 5 Hz ini cukup kencang ya. Jadi penerimaan, jadi receivernya itu biasanya sih standarnya kalau untuk GPS itu 1 Hz saja. 1 Hz sudah mencukupi. Cuman ini udah 5 Hz memang cukup. Jadi bisa dibilang akan cukup akurat untuk akurasinya. Lalu dia juga ada quick draw contours. Nah, ini dia fungsinya untuk menggambar kontur dari daerah yang kita lewatin. Lalu nah di sini vivid color display with enhanced graphic. Jadi harusnya gambarnya lebih jelas. Nah, selain itu dia juga sudah, ini kita lihat 500 watt chirp tradisional. Artinya dia sudah support juga untuk frekuensi chirp, dan ini juga ada untuk clear view. Nah, jadi dia sudah support lah untuk viewfinder generasi terakhir yang menggunakan frekuensi chirp. Nah, hal menarik lainnya, jadi untuk frekuensi chirp dari Ecomap UHD 2 ini sama seperti yang di Ecomap pendahulunya, Ecomap 5 ya. Nah, jadi untuk frekuensi chirp dari Ecomap UHD 2 ini dia bisa beroperasi dengan segala jenis transducer. Bisa menggunakan GT20 atau GT15 dan dia tetap dapat frekuensi chirpnya ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ada beberapa model Garmin itu seperti FF650 atau 585 Plus tadi cuma bisa beroperasi dengan frekuensi chirp menggunakan transducer khusus seperti GT15. Kalau mereka pakai GT20, nah mereka nggak bisa pakai frekuensi chirpnya. Sedangkan di UHD 2 ini salah satu keunggulannya tadi, dia bisa beroperasi dengan banyak sekali jenis transducer. Nah, itulah kenapa di Ecomap UHD 2 ini dia dibuat terpisah antara head unit dengan transducernya ini. Lagi. Oke. Nah, di sini kita coba lihat head unitnya ya. Oke, sekarang ini adalah head unit dari Ecomap UHD 252 CV-nya. Untuk kelengkapan di belakang, nah ini ada dia ada satu port untuk power. Nah, ini untuk kabel powernya yang nanti bisa dilihat di box. Nah, lalu yang kedua, nah ini yang penting juga, sini adalah port untuk transducer. Nah, tapi selain port untuk transducer, nanti di dalam head unit, nah ini penting, ini perhatikan, kita akan dapat adaptor juga. Adaptor dari 4 pin, karena ini kan lubang transducernya 4 pin ya. Tapi ada adaptor juga 4 pin ke 8 pin. Jadi si Ecomap ini nanti bisa menerima dua jenis transducer. Baik yang portnya besar 4 pin seperti ini, portnya besar 8 pin seperti ini, atau yang portnya kecil 4 pin. Nanti kita akan bahas juga mengenai masalah pemilihan transducer. Oke, kita coba nyalain unitnya. Nah, oke, sekarang ini unitnya sudah aktif ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk penampakan depan dari Ecomap UHD 52 CV. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, dia udah dapat sinyal. Ini posisi kita sekarang. Nah, jadi memang nah, tapi dia juga udah bahasa Indonesia ya kalau untuk model ini. Nah, kita lihat. Nah, dia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini pilihan menu-menunya di bawah. Jadi ada peta, sonar, ini untuk viewfinder, ini peta,
Lalu ini tampilan combo. Tampilan combo tuh maksudnya tampilan Fishfinder dengan petanya nanti berjalan bareng-bareng ya. Jadi seperti ini. Misalnya kita pilih peta pemancingan. Nah, tadi seperti yang dibahas tadi, ini dia sudah menggunakan receiver GPS internal. Jadi tanpa ditambahin antena dia udah dapat posisi aktualnya. Ini kita lagi di Cikini nih sini. Coba kita cek tangkapan sinyalnya ya. Elek sistem. Nah, ini kita bisa lihat akurasinya mencapai 3 meter, sudah sangat tinggi, 3 meter. Umumnya sih kalau untuk standar alat kelautan itu dia akurasi 10 meter ya. Makin kecil tuh berarti kemungkinan dia melenceng itu semakin kecil juga. Jadi angkanya makin kecil makin bagus. Standarnya sih kalau untuk alat kelautan itu biasanya di 10 meter. Tapi ini 3 meter, udah sangat bagus sih. Oke. Ini mungkin juga kenapa ini bisa dia mendapatkan sinyal yang bagus walaupun tanpa antena ya, mungkin tadi seperti dibahas di awal ya. Ini dia GPS-nya refresh rate-nya sudah mencapai 5 Hz. Sedangkan kalau yang standar sih emang kalau alat GPS itu 1 Hz. Jadi ya udah mencukupi sekali lah kalau untuk 5 Hz itu. Oke. Coba kita lihat fungsi lainnya. Oke, jadi ini petanya seperti ini ya. Nah, dia juga ada ininya, titik-titik kedalaman, garis-garis kedalaman. Kalau untuk melihat kontur bisa di peta pemancingan. Nah, jadi dia ada kontur kedalamannya juga ya. Nah, seperti itu. Nah, dia juga ada slot micro SD. Nah, slot micro SD-nya ada di sini, bentar. Nah, slot micro SD di sini. Itu kira-kira kalau untuk alat navigasinya seperti biasa. Kalau misalnya kita mau nandai lokasi, kita tinggal pencet tombol mark. Nah, dia udah kesimpan di sini. Oh, iya. Udah kesimpan. Pencet tombol mark aja. Koordinatnya seperti itu. Lalu kalau untuk melihat titik-titik koordinat yang udah kita simpan ke menu, kita ke waypoint. Jadi kita tinggal pencet menu terus waypoint ya. Nah, kita bisa menuju misalnya ke sini, navigasi ke seperti itu. Lalu kita bisa juga coba sekarang kita masuk ke menu lainnya. Kita ke menu sonar. Nah, ini sonarnya. Cuman karena ini kita masangnya di darat ya, jadi penampakannya belum terlalu sempurna ya, kira-kira seperti inilah. Untuk sonar nanti kita akan bahas lebih detail ya, karena nanti sonar ini akan berpengaruh juga dengan pemilihan transducer yang mau kita gunakan. Nah, nanti saya ada yang mau ditunjukkan juga. Lalu selain itu kita juga bisa ke combo. Nah, di combo ini, nah jadi dia penampilannya ganda. Ada bisa buat peta, ada bisa buat Fishfinder. Ini juga lumayan enak ya sekarang ya, karena sekarang kita bisa pindah-pindah layar langsung. Misalnya kita mau pindah ke layar ini full, kita pencet select aja, dia akan langsung full. Kita pencet back, nah dia balik lagi ke tampilan awal. Misalnya kita mau ke sini, tampilan ini menjadi besar, tampilan peta, kita pencet back sekali ke kiri, select, oke. Nah dia otomatis dia petanya jadi full. Nah seperti itu. Misalnya kita mau ke sini, pergi ke, nah dia akan ngebikin rute langsung. Oke, jadi selain tampilan combo ini, nah jadi kalau kita udah set tadi rute tujuan, nah itu nanti ada muncul sini jarak ke tujuan, perkiraan waktu tiba nanti juga akan muncul, kecepatan nanti ada di sini, keluar lintasan arah. Jadi waktu perkiraan waktu tiba akan muncul pada saat kecepatannya sudah berjalan dengan sempurna ya. Ini kan kecepatan kita masih di darat, jadi seperti itu. Kalau kita bisa coba lihat juga di tampilan diagram navigasi. Nah, kalau kita lihat di diagram navigasi juga sama.
Ini ada kecepatan, kedalaman, posisi GPS, arah GPS. Nah, seperti itu. Untuk detailnya gimana cara penggunaannya nanti saya akan di video lain. Cara-cara mencetnya segala macam, tapi emang relatif gampang sih kalau untuk Ecomap ini cara penggunaannya. Oke, kira-kira itu aja sih kalau dari saya. Bunga, abis ini kita akan bahas mengenai masalah pemilihan transducer. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pemilihan transducer. Nah, seperti tadi yang dijelaskan di awal, untuk Ecomap ini dia nggak apa terpisah antara head unit dengan transducernya. Jadi di Ecomap ini kita ada beberapa pilihan transducer yang bisa kita gunakan. Ini ada beberapa pilihan seperti ini: dual beam, dual frekuensi, dual beam paling basic, dual frekuensi, GT20, lalu GT15. Nah, apa sih perbedaan antara transducer itu? Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke perbedaan antar frekuensi, mungkin kita bahas persamaannya dulu. Jadi untuk Ecomap UHD52 ini dia sudah mensupport untuk transducer frekuensi chirp ya. Nah, seperti kita lihat misalkan ini transducer dual beam. Ini sebenarnya transducer paling basic ya. Biasa dipakai di Pathfinder model lama seperti 350C, FF350. Nah, cuman di Ecomap ini, kita lihat nih namanya dual beam 77200KZ. Nah, tapi di Ecomap, khusus di Ecomap, dia bisa menggunakan frekuensi chirp seperti yang di sini. Untuk semua jenis transducer. Kalau beberapa jenis Garmin kan kayak seperti FF550 atau 585 Plus, biar dia bisa dapat frekuensi chirpnya, nah dia harus pakai GT15 MTH, transducer yang kuningan. Nah, kalau di Ecomap enggak, dia bisa menggunakan semua jenis transducer dapat frekuensi chirpnya. Jadi harusnya performanya lebih baik sih. Seperti itu. Sama sih seperti di Ecomap 65, mungkin bisa dilihat di videonya yang dulu ya. Nah, ini kita lihat nih sekarang saya sedang memakai transducer Garmin dual beam. Nah, coba kita lihat di sini ya. Back sonar. Oke. Kita lihat. Nah, cerapnya muncul dia. Coba kita lihat ke pilihan tampilan menu. Nah, di frekuensi ada pilihan chirp 77, chirp 200, 77, 200 dan 80. Nah, itu contohnya sih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian perbedaan. Apa sih bedanya antar frekuensi dual beam, dual frekuensi GT20 dan GT15 ini? Oke, kita mulai dari transducer GT20 dulu. Transducer dual beam. Jadi transducer dual beam ini dia frekuensinya ada dua pilihan, 77 atau 200 kZ. Lalu untuk pin konektornya, nah kalau dual beam ini pin konektornya ada dua ya nanti ya. Ada yang 4 pin dan 8 pin. Ini belum ditulis. Panjang kabelnya dia 9 meter, kedalaman maksimum 335 meter. Itu yang dual beam. Kalau yang sebelahnya transducer dual frekuensi, bedanya dia menggunakan frekuensi 50, frekuensi lebih rendah ketimbang frekuensinya si dual beam ini. Nah, cuman karena dia frekuensi lebih rendah, dia lebih bisa jangkauannya bisa lebih dalam. Jadi frekuensi makin rendah dia akan makin dalam. Seperti itu. Jadi aturannya kalau frekuensi makin rendah tampilan lebih dalam, frekuensi makin tinggi dia lebih pendek, lebih dangkal jangkauannya, cuman dia akan lebih detail. Seperti itu. Lalu sebelahnya lagi transducer GT20. Nah, transducer GT20 ini sebenarnya sama persis dia kayak transducer dual beam. Sama persis, sama-sama 77 dan 200, cuman dia ada tambahan sonar clear view. Nah, ini. Nah, cuman gimana apakah sonar clear view ini akan kepake? Nah, sonar clear view ini karena dia frekuensinya tinggi, sebenarnya lebih banyak kepakai di perairan dangkal, seperti biasa di kedalaman di bawah 50 meter. Jadi ya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Apakah dibutuhkan transducer GT20 sonar clear view-nya ini ya. Kalau untuk kedalaman di atas 50 meter sebenarnya nggak terlalu kepake sih sebenarnya. Gitu. Nah, kalau untuk GT20 sendiri ada dua pilihan, yang pinnya 4 pin atau 8 pin. Cuman dia panjang kabel, nah ini perlu diperhatikan ya. Transducer GT20 ini panjang kabelnya 6 meter. Jadi perlu dipastiin lagi kan kabelnya nggak terlalu panjang, apakah kalau pemasangan 6 meter mencukupi atau enggak. Lalu kita lihat, nah ini transducer GT15 atau orang sebut biasa transducer kuningan. Nah ini juga kompatibel dengan si Ecomap UHD52.
Nah, cuma perbedaannya dia di frekuensi chirpnya ini dia adalah mid band chirp 85 sampai 165. Jadi dia apa ya? Dia lebih proper lah untuk frekuensi chirp karena dia punya cakupannya tuh luas sekali dari 85 sampai 165. Kalau yang dual beam ini, misalkan dia menggunakan chirp 77 ya seperti ini ya. Nah, itu cakupan frekuensinya tuh dari 72 sampai 82 kaset aja. Jadi cuman cakupan frekuensi cuma 10 kaset. Kalau ini sampai 80 kaset. Jadi memang paling jernih lah kalau GT15 ini. Panjang kabel juga sampai 15 meter paling panjang. Dan ya paling mahal juga GT15. Gitu ya. Jadi itu pilihan transducer bisa disesuaikan dengan kebutuhan nanti. Oke, sekarang kita masuk ke cara pemasangan dan setup untuk transducernya. Oke, jadi kan ini ada dari jenis transducer tadi, gimana cara kita setupnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, jadi kalau transducernya dia modelnya dia 8 pin, seperti ini. 8 pin itu maksudnya ada 8 lubang ya, seperti ini. Hitung aja nih pinnya ada 8, atau seperti ini. Nah, kalau dia tipenya 8 pin, berarti kita akan menggunakan adaptor yang ada di dalam head unit box dari UHD52. Ini udah disediakan dari box, jangan sampai hilang karena ini akan sangat bermanfaat sekali nantinya ya untuk ya itulah fungsinya, bisa menggunakan berbagai macam transducer dengan fleksibel lah. Oke, jadi kalau misalkan dia 4 pin dia akan langsung colok ke sini. Kalau 8 pin dia colok dulu ke sini. Nah, jadi kita colok ini adaptor dengan transducernya. Kalau udah kecolok begini, nah ini adaptornya masuk sini. Oke. Nah, kalau udah masuk kita coba lihat, dia akan udah running. Oke. Nah sekarang tapi kita perlu setup juga di sini di head unitnya untuk menyesuaikan dengan jenis transducernya. Nah, karena kita menggunakan transducer dual beam, ini tertulis ini dual beam. Nah, kita setupnya di sini. Kita dari layar Finder kita pencet menu, kita ke pengaturan sonar, kita ke instalasi. Nah, kita bisa, ini kan bawaan 4 pin pancaran ganda. Nah, kita lihat ubah model. Nah, karena kita menggunakan transducer dual beam, yang dimana dia adalah 77200 kaset, maka kita pilih ke sini pancaran ganda. Kalau misalkan kita menggunakan yang transducer yang dual frekuensi 50200 kaset, kita pilih yang ini. Nah, kita pilih ini kalau misalkan kita menggunakan transducer dual frekuensi. Kalau menggunakan transducer yang GT20, sama kita cari aja di sini transducer GT20. Nah, ini transducer GT20. Kalau GT15 juga sama, kita pilih yang GT15. Jadi disesuaikan aja dengan yang ada di head unit. Ini pilihan transducer yang tersedia ya, seperti inilah. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti kalau misalnya kita keluarin dari box, biasanya dia akan default sonarnya dia akan menggunakan transducer GT20. Kalau kita nggak menggunakan transducer GT20, nah kita perlu setting, kita pulihkan default sonar ya. Nah, kalau di bawaan pabrik dia menggunakan GT20. Nah, ini kita harus sesuaikan dengan realnya kita, karena kita menggunakan transducer dual beam kan tadi caranya. Aturan sonar, instalasi, transducer, kita pilih ubah model, kita pilih pancaran ganda, udah berubah. Oke, ini transducernya udah aktif. Nah, kita bisa coba ya. Di sini, saya taruh tangan saya di sini. Nah, muncul itu. Itu tadi adalah dari tangan saya sih. Ya, berarti udah berjalan dengan semestinya ya. Kira-kira gitu sih. Nah, jadi ini bagian yang cukup penting masalah pilihan transducer. Ya, kira-kira sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.